Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ya Allah musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi nasta'inu syukuraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sihatil jamaati utawi kiku nerangake piro-piro syarat sae jamaah. Syarat sae utawi nomor 1 iku niatul iqtida, niat dadi makmum atau niat makmum, niat manut, niat mengikut karo imam. Utawi nomor loro iku al ilmu, ngerti. Bisolatil imami, kelawan salate imam, lawan salate imam walau biwasitotin lan senajan kelawan pelantara, utawi nomor 3 iku ala yataqaddama yentora dingini sopo al makmum alal imami ngatasé imam. Tenor papate ku aya karubayento perek sopo makmum minal imami saking imam bi ghairil masjidi ing dalem saliyane masjid kala sami'ati diroin kelawan 300 diro. Faqala mongko hale lewih kidik. Wala yahula lan yento orang ngaling-alingi bena umain dalam antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. Jadi bab ini menerangkan syarat sahnya jamaah. Sampean jamaah karo imam berarti sampean posisinya jadi makmum. Apa itu makmum? Orang yang ikut, orang yang nurut. Ikut nurut pada siapa? Pada imam. Pada imam sholat, pemimpin dalam sholat. Imam. Ini ada syaratnya. Yang pertama niatul iqtida ya. Ini dalam kitab Mabadul Fiqih karya Syekh Abdul Umar Abdul Jabbar dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama niatul iqtida, niat makmum. Kalau imam tidak harus niat menjadi imam, tapi kalau makmum wajib niat menjadi makmum. Bedanya ngono kuwi. Kalau imam tidak harus niat menjadi imam, tapi kalau makmum wajib niat menjadi makmum.
Jadi dirimu kalau makmum dengan imam maka wajib niat, saya akan mengikuti imam dalam sholat saya. Maka ada niat sholat yang terlafalkan. Contohnya misal mangke badhe sholat maghrib usolli fardhol maghribi salasah rakaati mustaqbilal kiblati. Saya niat, ya Allah, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya kerjakan dan kedudukan saya menjadi seorang makmum atau orang yang akan mengikuti daripada imam dalam sholat. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, ini niat ini wajib. Di mana? Dalam hatimu. Adapun melafalkan itu masih di luar sholat. Jadi ketika kamu sholat, niat kamu ucapkan mendahului daripada takbiratul ihram, itu belum termasuk bagian dari niat yang diwajibkan dalam sholat. Paham? Niat yang kamu ucapkan saat kamu hendak sholat yang mendahului takbiratul ihram itu masih di luar sholat. Jadi bukan niat sholat yang diwajibkan. Paham betul? Jadi ketika sampean melafalkan atau mengucapkan usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblat, adaan makmuman, baik makmuman ataupun tidak makmuman, kamu baca itu niat sebelum Allahu Akbar, itu masih di luar sholat. Paham? Masih di luar sholat. Kalau masih di luar sholat berarti kamu masih belum mencukupi niat itu. Jadi niatmu itu masih belum mencukupi dalam sholatmu. Karena an-niyatu makrunatan, an-niyatu qasdu syai'in makrunatan bifili. Niat niku menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Lah, dalam sholat gerakan yang pertama kali adalah takbiratul ihram. Maka niatnya di situ makrunatan takbiratul ihram, dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hatimu harus niat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat ya Allah, saya kerjakan dalam keadaan makmum. Dong dan paham dan? Jadi niat sing sampean baca sebelum takbiratul ihram itu masih di luar sholat. Jadi belum mencukupi. Ya, banyak yang tidak paham niki. Dikirane ketika sudah niat usolli fardhol maghrib salasa rakaat mustaqbilal kiblat ada makmuman lillahi Allahu Akbar, itu sudah mencukupi. Belum. Karena niat yang kamu lafalkan tadi masih di luar takbiratul ihram, masih di luar sholat. Karena gerakan pertama kali dalam sholat yang bagian termasuk dari bagian rukun adalah takbiratul ihram, maka niatnya harus dibarengkan di situ. Harus dibarengkan di situ. Jadi ketika kamu mau ucapkan Allahu Akbar, hatimu harus niat, ngomong, hatimu ngomong.
Ya Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Seperti itu. Kukerjakan bersama imam dan saya menjadi seorang makmum. Kamu harus niat bahwa saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Itu harus dimunculkan dalam hatimu. Jadi kalau kamu tidak munculkan pas takbiratul ihram, hanya tadi di depan kamu mengucapkan usolli fardhul maghribi, maka kamu dianggap belum sholat. Dongona, geleng-geleng, dereng, paham dereng? Ngeri kan orang ngaji kan, jadi orang ngerti kan. Nah ini kita lagi bahas masalah sholat jamaah. Syaratnya kamu itu sholat jamaah biar sah loh. Syarat agar kamu itu dalam sholat jamaahnya itu sah. Ada imamnya sudah, tapi seorang makmum bisa ndasa sholat jamaahnya kalau tidak diperhatikan aspek berikut ini. Yang pertama niat, saya niat makmum. Berarti ketika jenengan makmum dengan imam, maka jenengan wajib menyertakan dalam hatimu saya niat makmum. Maka ada lafal makmuman lillahi ta'ala. Nggih mboten? Yang kedua al-ilmu bi sholatil imami walau biwasitatin. Yang kedua tahu, melihat akan sholatnya imam. Bagaimana kamu mau berjamaah dengan imam sedangkan kamu itu tidak bisa melihat imam. Walau biwasitatin, walaupun dengan pelantara. Maksudnya pelantara apa? Sholat Jumat apa di depan sampai di belakang sendiri. Jarak kamu dengan apa jauh sekali. Apa jadi imam, kamu jadi makmum. Kamu tidak bisa melihat apa, tapi kamu bisa melihat orang yang sholat di depan kamu. Orang yang di depan kamu bisa melihat orang yang di depannya lagi. Terus seperti itu sehingga mereka yang paling depan bisa melihat apa. Maka kamu melihat orang di depanmu itu sudah lebih dari cukup dan sudah mengabsahkan yang namanya sholat berjamaah. Nah, paham? Yang ketiga, wa alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imami. Yang ketiga, jangan sampai kamu yang katanya jadi seorang makmum tapi sholatnya mendahului imam. Imam belum ruku, kamu sudah ruku. Imam belum sujud, kamu sudah sujud. Imam belum i'tidal, kamu sudah i'tidal. Ya. Haram hukumnya mendahului imam. Jadi kalau kamu memang sudah mengikrarkan diri, meniatkan diri, saya mau menjadi makmum, saya mau makmum, maka ikuti gerakannya imam. Jangan kamu melangkah sendiri. Kalau imamnya memang belum melakukan gerakan yang berikutnya, ikuti, tunggu sampai aba-aba imam itu kamu dengar. Bahkan ada ancaman dari Nabi, barang siapa yang sholatnya mendahului imam, kebiasaan ini, maka kepalanya besok akan diganti menjadi kepala himar. Jadi diganti nganggo ndas jaran. Jadi wajahnya setampan-tampan ini bisa diganti dengan wajah jaran. Lucu dong mboten? Kayak si komong atau si komora. Si komong atau salah? Si komong kayak. Kemudian yang keempat ayat keruba minal imami fi ghairil masjidi salah sami'ati dirain. Kalau semisal kamu berjamaah dengan imam, ya,
berjamaah dengan imam namun tidak di masjid atau di luar masjid, contoh di lapangan, maka jangan sampai melebihi dari 300 dirham. 300 dirham itu berapa? 301 dirham itu anggap saja setengah meter. 300 berarti 50. Jadi kalau sholatnya di luar masjid dengan imam, maka jangan sampai melebihi daripada 150 meter. Kenapa? Karena tempat itu pengaruh. Masjid dengan di luar masjid itu masih punya keistimewaan dan keabdolan masjid. Saya lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, orang sholat lebih dari itu aman-aman saja karena masih di area kompleks masjid. Tapi kalau sudah di lapangan itu sudah di luar masjid, maka tidak boleh melebihi dari 300 dirham. Fa'aqala, ya, harusnya lebih kurang dari itu. Wa alayahu la bainahuma hailun. Kemudian kalau di luar masjid tidak boleh yang namanya hailun. Hailun apa? Penghalang. Apa? Penghalang. Penghalang itu apa? Penghalang itu seperti haid, seperti tembok, seperti jidar. Ya. Penghalang itu seperti tembok. Semisal seperti ini, ya, kamu sholat di ruangan ini, ya, di ruangan sini, kemudian pintu ditutup seperti itu, pintu ditutup. Nah, kemudian ada yang datang belakangan karena sini sudah penuh, kemudian sholatlah di luar, di serambi niku, ning teras dalam, pintunya ditutup. Nah, imamnya lantang bacanya. Imamnya lantang bacanya, yang di luar juga dengar suara imam, yang di luar juga bisa melihat gerakannya imam. Tak hanya imam, makmum pun bisa lihat. Namun masalahnya pintunya ditutup, maka tidak sah makmumnya. Lain halnya dengan di masjid. Walaupun di masjid itu tertutup, ya, pintunya tertutup semua, kemudian ada serambinya, orang jamaah diserambi karena mungkin dalamnya penuh ataupun tidak penuh, ya, dalamnya penuh ataupun tidak penuh, dengan sengaja dia sholat diserambi. Ya, biasa osase esene njero kebok anu asi komplang senenge sembayang nang ya men bisa dolanan, maka hukum sholat jamaahnya tetap sah. Karena apa? Di dalam masjid, karena serambi masjid itu dihukumi masjid. Dong mboten iki. Ya jangan kamu anggap serambi masjid itu bukan masjid. Makanya jangan kamu main HP yang enggak jelas. Itu serambi itu bagian dari masjid. Aku kan ngucuk-ngucuk malaikat. Paham mboten iki? Ya. Tapi kalau di luar masjid modelnya seperti itu, ndak sah sholatnya. Contohnya kayak di rumah seperti ini. Ya, kamu jamaah di dalam sini, ada imamnya, di luar ada yang datang. Karena dalam penuh, kemudian sholat di teras atau di serambi ning dalam niku. Pintunya ditutup. Sah mboten? Ndak sah. Karena apa? Ada penghalang. Apa penghalangnya? Pintu. Orang ndak bisa masuk. Itu sudah dimaknai penghalang. Ya. Kamu aja kok dijun ndak ngantuk kayak piye? Sarapan dulu. Hah? Ayo ngantuk kan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabati ya nasta'in. Waladhan.